atau iasimus. Nah, pembatasan mulut dan faring itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu masifikasi atau mengunyah dan memecah dan menelan makanan. Nah, selain dari mulut itu tadi, ada juga yang kedua itu adalah faring. Nah, faring itu akan kita di sini di bawah tengah mulut. Nah, itu berupa saluran berbentuk kerucut dari membran bel otot dengan bagian membran atas. Nah, fungsi dari faring ini yaitu adalah sebagai tempat penyaluran. Setelah berproses dari faring tadi, dia menuju ke hati. Nah, fungsi dari hati ini adalah sisa makanan yang masuk ke dalam tubuh atau hati itu akan memproduksi cairan empedu untuk memecahkan lemak yang terdapat di lambung, memproses nutrisi untuk disalurkan ke sistem tubuh dan menghasilkan kadar gula dan darah atau glukosa yang digunakan dalam sistem pencernaan. Fungsinya itu memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Setelah berproses dari hati, turun lagi ke bawah ada esofagus. Nah, esofagus ini merupakan saluran cerna setelah mulut dan faring. Nah, ada fungsi dari esofagus ini yaitu menyalurkan makanan ke lubang agar makanan dapat berjalan sepanjang dan terdapat gerak peristaltik agar makanan dapat berjalan menuju lambung. Setelah dari esofagus, dia ada kantung empedu. Nah, kantung empedu ini berfungsi menyimpan dan mengangkatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskan ke dalam usus 12 jari dan usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Nah, setelah dari kantung empedu ini, dia turun ke bawah berproses ke lambung. Nah, lambung ini adalah organ berangka atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Nah, enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan sel-sel di dalam lapisan lambung akan menyalurkan asam kuat dan enzim yang kuat bergantung jawaban untuk proses pencernaan makanan. Nah, ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Nah, habis dari lambung dia masuk ke prankea. Nah, ini prankea ini berfungsi untuk membuat cairan yang disebut enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula lemak dan pati. Bukan cuma enzim, pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon bekerja membawa pesan kimiawi melalui darah. Habis itu ada usus halus. Nah, usus halus ini letaknya di bagian usus. Nah, usus halus ini di dalam usus halus itu berproses pencernaan dan absorpsi atau penyerapan zat makanan. Penyerapan zat makanan sebagian besar berlangsung berproses metabolisme di tubuh, dibantu oleh enzim dari pankreas, alfa amilase, maltase, laktase, sukanti dan lainnya. Nah, setelah dari usus halus dia beralih ke rektum. Nah, rektum ini adalah ruang lurus dan inci yang menghubungkan usus besar ke halus. Sehingga tugas rektum ini adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Nah, kita ada proses lagi ke usus besar.
Nah, fungsi dari susunan ini adalah sebagai limbah atau kotoran yang dilewati melalui usus besar. Cara praktik pertama dalam keadaan ini, setelah dari susunan ini, dia menjadi anus. Nah, anus ini adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan organ ini. Anus. Lihat di gambar sini, berbentuk saluran panjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar, panggul dan 2 sfinkter anal atau disebut dengan internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Ya, jadi